Belalang bukanlah hewan langka. Belalang banyak kita temukan di hutan, kebun, sawah atau bahkan di pekarangan rumah. Bahkan belalang yang banyak dijumpai di pedesaan menjadi mainan anak-anak setempat. Belalang tersebar di seluruh dunia. Satu-satunya tempat di mana tidak ada belalang adalah Kutub Utara dan Kutub Selatan. Belalang adalah kelompok serangga yang memiliki banyak varietas. Diperkirakan ada sekitar 18.000 hingga 22.000 spesies belalang di seluruh dunia. Semua jenis belalang memiliki ciri yang sama, yaitu tubuhnya panjang dan ramping serta memiliki rahang yang kuat. Belalang adalah serangga herbivora yang termasuk dalam subordo Caelifera orthoptera. Serangga ini memiliki antena yang hampir selalu lebih pendek dari tubuhnya dan juga memiliki ovipositor yang pendek. Kebanyakan belalang tumbuh dengan panjang sekitar 5 cm. Tapi ada juga yang lebih besar. Spesies belalang terbesar adalah belalang raksasa bersayap merah, Tropidacris cristata, yang dapat tumbuh hingga sepanjang 14 cm dan memiliki lebar sayap 24 cm. Sedangkan belalang kerdil, famili Tetragidae, adalah yang terkecil, panjangnya hanya 6 hingga 16 mm. Belalang adalah spesies serangga yang sangat tua. Situs Tetaugetco menyatakan bahwa sejenis belalang primitif pertama kali muncul sekitar 300 juta tahun yang lalu, yaitu puluhan juta tahun sebelum dinosaurus muncul. Bahkan di antara semua jenis serangga herbivora, belalang termasuk yang paling pertama muncul. Belalang memiliki anatomi tubuh yang cukup unik. Organ pendengaran belalang, yang disebut timpanum, terletak di perutnya, bukan di kepalanya. Secara khusus, letaknya di setiap sisi bagian pertama perut, di bawah dua sayap. Bentuknya berupa sepasang selaput yang bergetar saat dirangsang oleh suara luar. Dengan organ sederhana ini, belalang dapat mendengar suara satu sama lain. Biasanya suara gaduh dibuat oleh belalang jantan untuk menarik perhatian belalang betina. Setiap spesies belalang menghasilkan suara dengan ritme yang khas sehingga antara dua spesies belalang yang berbeda tidak menjadi bingung. Pada beberapa spesies belalang, suara biasanya dihasilkan dengan menggosokkan femur belakangnya terhadap sayap depan atau abdomen, disebut stridulasi, atau dengan mengepakkan sayap saat terbang. Suaranya bisa cukup keras saat terbang berkelompok. Belalang lebih menyukai daerah lembah terbuka dengan banyak rerumputan dan vegetasi rendah lainnya, meskipun beberapa spesies lain hidup di hutan atau gurun. Sebagian lainnya berada di bebatuan, tanah, dan bebatuan basah yang ditumbuhi lumut.
Belalang biasanya berwarna coklat, hijau atau hitam. Namun ada juga yang berwarna merah. Mereka memiliki kaki belakang yang besar yang membantu mereka melompat jauh dari rumput ke rumput. Belalang dewasa juga memiliki dua pasang sayap, dengan sayap depan yang tipis dan sayap belakang yang besar. Belalang diketahui mampu melompat hingga 20 kali panjang tubuhnya. Itu setara dengan manusia yang melompat sejauh lapangan basket dalam sekali lompatan. Selain lebih dikenal sebagai pelompat ulung, belalang ternyata juga bisa terbang, dan bisa terbang sangat jauh. Beberapa belalang dapat bermigrasi ratusan kilometer jauhnya. Salah satu spesies yang paling terkenal adalah belalang migrasi, Melanoplus sanguinipes. Spesies belalang Amerika Utara ini dapat terbang hingga 30 mil sehari. Rekor migrasi terpanjang yang pernah ada adalah dari South Dakota ke ujung barat daya Saskatchewan, yaitu sejauh 925 km. Antena belalang memiliki struktur sensorik yang merespons sentuhan dan penciuman. Mata sederhana mendeteksi intensitas cahaya. Mata belalang besar menutupi bidang pandang yang luas. Faktanya, serangga ini memiliki 5 mata. Di kedua sisi belakang kepala, ada 2 mata besar, masing-masing berisi ribuan lensa individu yang memungkinkan belalang melihat ke segala arah. Ada 3 mata lain yang lebih kecil di dasar setiap antena dan 1 di antara 2 antena. 3 mata ini adalah mata tunggal. Belalang betina biasanya memiliki ukuran tubuh yang lebih besar daripada jantan karena ovipositornya. Setelah kawin, belalang betina menggunakan ovipositornya untuk menggali lubang di tanah untuk bertelur. Ukuran, bentuk, dan jumlah telur bervariasi menurut spesies. Belalang betina bertelur rata-rata 200 telur selama hidupnya. Belalang termasuk hewan yang rakus. Pada siang hari, belalang bisa makan makanan yang beratnya sekitar setengah dari beratnya sendiri. Ini mungkin terdengar kecil, tetapi National Geographic memperkirakan bahwa segerombolan belalang dapat terdiri dari sekitar 80 juta individu. Bayangkan berapa banyak makanan yang bisa mereka makan. Kemudian segerombolan belalang dapat menyebabkan kerusakan besar pada pertanian dan bahkan membuat orang kelaparan. Kelompok belalang gurun, Schistocerca gregaria, dikatakan mampu menutupi 1/5 permukaan bumi dan mengancam kemakmuran ekonomi 1/10 populasi dunia. Karena ancaman ini, serangan belalang harus dicegah. Populasi mereka sulit dikendalikan, terutama karena belalang dapat menutupi area yang luas. Namun, salah satu upaya para peneliti adalah mengidentifikasi daerah yang kemungkinan akan diserang, dan kemudian menyemprotkan pestisida pada daerah tersebut. Belalang dapat menjadi hama perusak bagi perkebunan atau persawahan. Indonesia telah mengalami beberapa wabah belalang yang luar biasa. Di antaranya adalah serangan belalang di tahun 2016 di Sumba yang merusak ratusan hektar tanaman. Terdapat 2 fase yang dialami oleh belalang, yaitu fase soliter dan gregaria. Pada fase soliter, belalang hidup menyendiri dan tidak merusak tanaman.
Pada fase gregaria, belalang yang bermigrasi, hidup dalam kelompok besar, bermigrasi dari satu tempat ke tempat lain dan menyebabkan kerusakan tanaman yang luas. Perubahan fase dari soliter ke gregaria dan dari gregaria kembali ke soliter dipengaruhi oleh iklim, disebut sebagai fase transien. Gejala serangan adalah kerusakan pada daun, dan pada serangan yang parah hanya tulang daun yang terlihat. Gejala serangan belalang tidak spesifik dan bergantung pada spesies dan populasi sasaran yang diserang. Serbuan daun biasanya pada bagian daun pertama. Pada serangan yang parah, hampir seluruh daun, termasuk tulang daun, menghilang. Spesies ini juga dapat memakan batang jagung dan tongkol ketika populasinya sangat tinggi dan sumber makanannya terbatas. Bahwa sekitar 2 miliar orang di seluruh dunia menjadikan serangga sebagai makanan rutin mereka dan bahwa belalang adalah salah satu spesies serangga yang paling banyak dikonsumsi. Belalang terutama dikonsumsi di Afrika, Asia dan Amerika Latin. Meski terlihat menjijikkan, makan belalang sangat bermanfaat. Laman Longevity Life menyebutkan bahwa daging belalang mengandung protein tinggi, vitamin A, vitamin B, vitamin C, serat, magnesium, kalsium, dan zinc. Yang perlu Anda ketahui, bahwa kandungan protein belalang lebih tinggi dari ikan dan susu, sedangkan kandungan energinya lebih tinggi dari gandum. Selain itu, belalang memiliki risiko penularan patogen yang lebih rendah. Dengan mengkonsumsi belalang, akan lebih ramah lingkungan karena mengurangi efek pemanasan global akibat peternakan. Di Indonesia sendiri tepatnya di Kabupaten Gunung Kidul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Di sana belalang diolah menjadi belalang goreng, atau dalam bahasa Jawa disebut walang goreng. Jenis belalang yang diolah antara lain belalang kayu dan belalang padi yang biasa menjadi hama perusak tanaman. Ternyata belalang memang luar biasa unik ya, dan bisa sangat berguna bagi manusia. Kira-kira, apakah kamu tertarik untuk memakan hewan ini?